Halo para sahabat trader, apa kabar? Saya sebelumnya mengucapkan selamat menyambut tahun baru di 2022 ya, tanpa terasa. Dan untuk para sahabat trader yang ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei, Jerman, Taiwan, Rusia, bahkan ada Timur Tengah, kemudian Korea Selatan, dan juga beberapa negara Latin yang saya hampir tidak kenal sama sekali bahasanya ya. Tapi anyway, saya tetap ucapin selamat dan terima kasih banyak atas kesetiaan Anda sepanjang tahun 2021 di dalam channel saya ini. Dan hari ini saya akan mengupas bagaimana tentang outlook atau apa sih yang akan kita lakukan sebagai trader untuk memulai di tahun 2022 ini. Oke, jangan kemana-mana. Jadi buat teman yang pertama kali singgah di channel saya ini, jika Anda mau dapatkan terus insight-insight baru di dalam dunia trading, baik technical, fundamental maupun mindset, dan segala ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan trading, Anda silakan subscribe di channel saya ini, Matias Putra. Anda akan mendapatkan video secara rutin dan biasanya terbit secara rutin di Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jumat, Sabtu di sore hari jam 6 sore waktu Indonesia Barat ya. Kemudian kalau hari Minggu di jam 10 pagi kita berbicara mindset di sana. Oke. Baik. Teman-teman, ada beberapa hal mungkin ya saya mengajak kita untuk evaluasi diri terhadap hasil trading kita di tahun yang lalu di belakang 21. Oke. Yang pertama, teman-teman ya. Yang pertama, apa yang mesti kita evaluasi? Kita harus melihat bagaimana ditutup buku tahun 2021. Apakah overall secara totally dalam satu tahun perjalanan trading Anda itu profit apa loss ya. Itu pertama Anda lihat. Kemudian poin yang kedua adalah kalau profit konsisten tidak, kalau loss konsisten tidak. Oke. Nanti saya akan lihat kenapa ya kita perlu tahu loss pun kita harus tahu konsisten. Oke. Nah sekarang begini teman-teman. Yang ketiga ya, kalau Anda merasa aduh saya profitnya juga nggak jelas, nggak konsisten ya, lossnya pun tidak konsisten. Nah ini yang agak membingungkan, ini yang agak susah ini ya, untuk dalam trading misalnya. Let's say katakan kalau Anda loss itu secara konsisten pun itu hal yang menarik teman-teman. Coba Anda bayangin. Nah kalau Anda merasa lossnya konsisten, Anda perlu melihat poin berikutnya adalah poin ketiga bukan ya? Lupa saya. Oke, agak poin ketiga ya. Poin berikutnya adalah apakah Anda memakai teknik yang sama. Kalau Anda memakai teknik yang sama, Anda bayangkan Anda melakukan teknik sama dan lossnya secara konsisten ya. Anda kan tinggal dibalik tuh kan ya. Anda yang harusnya analisa berat teknik Anda itu yang biasa Anda loss itu, Anda sell ya. Anda lakukan pada saat itu Anda buy gitu. Anda dibalik saja kan akhirnya loss konsisten menjadi profit konsisten. Make sense ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke 4 deh ya. Kalau saya lupa poinnya tertukar nah Bapak. 4. Nah, poin keempat, kita berbicara tentang metode yang kita pakai. Dengan gini biasanya banyak orang tuh ya. Banyak orang sudah wah nanti ya metode. Nah, teman-teman, poin keempat itu kita berbicara teknik apa yang kita pakai. Kemudian bagaimana cara kita memakainya. Arti kata teknik kita pakai selama ini berubah-ubah teknik atau kita konsisten dengan satu teknik. Nah, persoalannya adalah banyak kali yang menjebak para trader yang selalu saya temukan ya. Termasuk orang datang sama saya itu belajar sama saya lagi itu. Jadi dia itu bukan kekurangan teknik tuh. Seringkali yang orang datang sama saya yang loss habis-habisan itu nggak perlu konsisten. Dia itu bukan kekurangan teknik. Dia justru menurut saya kebanyakan teknik. Nah, ini jadi masalah. Banyak orang berpikir bahwa wah, teknik saya kurang bagus ini, teknik tetangga lebih bagus. Sehingga kita melihat ada istilah rumput tetangga selalu lebih hijau. Ah, ini yang jadi persoalan. Coba teman-teman evaluasi kembali, benar gak? Ya, Anda sering kali gonta-ganti teknik. Teknik yang satu belum Anda pakai dengan itu, Anda lihat, wah sebelah ini kok
dia punya kok biru-biru semua ya. Lalu kita tanya, kamu pakai teknik apa? Ya, oh saya pakai teknik ini, coba-coba. Mulai lagi ya. Jadi saya lakukan ini, kenapa saya ngomongin, pertama saya di awal pun terjebak dalam situasi seperti itu ya. Di dalam 5, 6, 7 tahun pertama saya pun terjebak begini. Kita cari itu ilmu cari yang paling sempurna, istilahnya Holy Grail. Itu sebabnya saya punya mentor itu sampai puluhan ya, dalam dan luar negeri. Kenapa? Karena saya berpikir untuk mencari ilmu sakti mandaguna yang tak terkalahkan. Kalau bisa nggak ada floating loss-nya ya, nggak pernah loss sama sekali, pokoknya profit terus deh. Dan maunya cepat kaya gitu, ya. Jadi 3 bulan bisa beli mobil mewah sebagaimana yang sering kita lihat iklan-iklan di YouTube itu kan. Nah, padahal nggak tahu dia trading apa enggak itu ya kan. Ya, tetapi show-nya oke lah gitu. Nah, itu yang menyebabkan sering kita terjebak, teman-teman. Jadi kita kontak-ganti teknik. Nah, coba teman-teman evaluasi, benar nggak ya, itu yang kontak-ganti teknik itu yang menyebabkan Anda mengalami ketidakkonsistensi, loss yang nggak konsisten, profitnya pun tidak konsisten. Ini jadi persoalan besar. Kalau Anda pakai teknik yang sama tetapi lossnya konsisten, itu gampang teman-teman perbaikinya. Anda tinggal balik aja ya. Setiap kali Anda mau buy, Anda sell aja. Anda yang loss konsisten akan berubah menjadi profit konsisten. Make sense ya, secara logiknya begitu. Oke, sudah 4 ya tadi ya. Sekarang kelima, apa yang mesti kita ini? Teman-teman, seringkali saya melihat itu adalah saya melihat Anda memasuki sebuah lot, sebuah masuk posisi yang tidak teratur di dalam money managementnya. Ya, banyak orang ketika saya sampaikan money, saya sudah tahu, tapi tahu seringkali justru itu dia mengalami kerugian dan tanpa sadar begitu ya. Jadi tentu kita namanya bisnis harus hitung-hitungan. Uang misalnya kan, sama kalau kita buka proyek atau perusahaan. Modal setor berapa? Jangan bawa modal setor 1 bulan 2 bulan habis. Ya, kalau kita sebagai direksi atau direktur itu kita bisa langsung dipecat sekali. Nah, mungkin kita dicurigai kita ini kelola tidak benar atau kita korupsi begitu. Oke ya. Kayak misalnya Anda diangkat jadi salah satu direksi BUMN misalnya. Kalau rugi kan Anda harus bertanggungjawabkan, atau Anda masuk satu emiten perusahaan saham ya kan. Kalau rugi kan pemegang saham akan mempertanyakan bagaimana cara mengelolanya. Itu ya. Jadi kita harus hitung-hitungan, tidak asal hitung teman-teman. Oke, makanya di kelas saya itu saya sering ajarkan hitung yang benar-benar kita pakai kalkulator. Jadi kita nggak bisa itu setiap posisi dengan patok rata-rata. Pokoknya uang sekian masuknya sekian lot, tak bisa. Karena apa? Range antara setiap posisi resikonya beda-beda gitu. Jadi itu benar harus dihitung secara cermat dan secara betul-betul ada aturannya. Nah, itu yang di dalam workshop itu kita sangat tekankan itu gitu lah. Sehingga dengan demikian kita bisa kelola dana yang ada ini dengan jangka panjang. Oke. Itu bicara Lalu 6 ya sekarang ya. Oke. 6 kita berbicara tentang mindset kan. Jadi kita memang selalu trading itu kan dikenal 3M loh ya. Tadi pertama kita bicara metode, itu bicara teknik ya. Terus kemudian kita masuk fase kedua, tadi itu adalah M kedua, kita bicara masalah money management, itu M kedua. Nah sekarang kita masuk M ketiga. Kita mau bicara mindset atau psikologi. Teman-teman, saya selalu ya, setiap kali kalau saya bertanya orang mengambil loss ya, selalu mindsetnya itu tidak jelas, mohon maaf ya, tidak jelas. Nah itu yang perlu kita evaluasi. Seringkali, nah masalahnya kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang kalau kita hanya mau kasih tahu, banyak orang merasa dirinya paling pintar gitu kan. Nah, tapi asiknya ya, dia merasa pintar, dia merasa loss, dia nggak sadar gitu. Ya, dia ngaku dia loss tapi dia nggak sadar ya, masih bela-bela apa yang dipikirkan itu benar. Nah teman-teman, begini, bicara mindset ini penting. Kadang-kadang dalam channel saya pun ada, saya lihat ada penonton yang komplain, Pak jangan terlalu banyak bicara, langsung saja ya, analisis saja lah langsung gitu. Nah, padahal ya, orang itu saya percaya kalau udah nonton ke YouTube saya itu pasti sudah nggak konsisten itu profitnya. Kalau konsisten nggak mungkin mau cari sana, termasuk cari YouTube saya mungkin untuk sekian kalinya kan, di selain yang lain. Nah, jadi ini yang jadi persoalan. Jadi dia berpikir bahwa metode itu paling penting, padahal dia mungkin sudah lihat di YouTube itu puluhan, mungkin ratusan metode, tetapi kan kenyataannya dia tidak bisa
profit dengan konsisten. Jadi persoalannya bukan semata-mata di metode, bukan hanya di M pertama dari saya sebut. M2 dan M3 ini justru yang paling penting. Oke, mindsetnya seperti apa? Saya sering menemukan orang kalau masuk ke dalam dunia ini maunya kaya cepat. Tetapi kita temukan seringkali bangkrutnya malah ya, jadi bangkrut mendadak. Ketika saya pernah ngomong begini, ada orang yang protes mengatakan saya itu bohong ya. Jadi saya bilang saya bohong, saya bilang suruh Anda buktikan kalau Anda masuk sini dengan kaya cepat sampai hari ini. Akhirnya dia nggak ada kata-kata, dia jawab lagi kan. Akhirnya dia hanya ngomong saya terlalu sensitif meresponnya. Nah, jadi teman-teman, kita lihat bahwa ini sangat penting cara berpikir. Jadi coba kita evaluasi, benar ya cara berpikir kita, benar nggak? Saya baru ngobrol ya dengan beberapa anak muda, dia maunya kaya cepat. Makanya saya bilang kalau kadang-kadang kelas saya itu kan lebih cenderung swing gitu ya. Saya nggak suka scalping dan sebagainya. Pertama memang mungkin saya nggak sanggup lah gitu ya. Yang kedua, saya punya teman-teman yang scalping itu saya belum pernah jadi percontohnya bisa bertahan lama. Untuk sesaat iya, tapi jangka panjang habis juga gitu ya. Jadi saya swing dengan tenang-tenang malah terus meningkat pertumbuhan dari waktu ke waktu, karena saya caranya kelola dengan cara bisnis gitu. Bukan maunya, kan ada orang mengatakan isi come isi go kan. Cepat datang, cepat hilang juga. Ya kayak judi lah kalau begitu. Nah, itu pemikiran saya seperti itu. Nah, sehingga banyak orang nggak setuju gitu ya. Nah, kemudian saya mindset berpikir yang banyak yang saya sendiri tidak setuju itu adalah setiap kali orang masuk trading yang dia khawatirkan bukan masalah lossnya yang pertama. Yang dikhawatirkan adalah biasanya sering ditanya itu ya, Pak, kapan entry-nya? Ya. Jadi orientasi itu bukan dia tujukan kepada profit oriented, tetapi yang ditujukan adalah entry oriented. Ya, dia berpusat kepada target entry bukan target profit. Ini yang menurut saya cara berpikirnya perlu Anda evaluasi kembali. Oke, jadi coba ya kita lihat ya. Jadi banyak orang ya, seperti saya katakan ya, saya juga bandingkan ya, berapa orang yang main scalping, saya juga banyak teman main scalping. Hari ini juga begitulah ya, naik ya, turun, naik turun overall ya, asetnya bukan bertambah malah berkurang kan dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan saya lihat orang yang tenang, yang pakai swing trading, yang jangka panjang ya, dengan perencanaan trading yang bagus, apa yang terjadi? Dari waktu ke waktu orang ini tetap eksis dan bertumbuh tentunya. Nah, ini yang barangkali perlu kita evaluasi. Kemudian poin ketujuh. Poin ketujuh, apa yang kita pikirkan? Poin ketujuh tentu kita berbicara bagaimana kita simpulkan dari seluruh 3M ya, dari 6 tadi itu ya. Kita berpikir ulang, kita memulai menata kembali di tahun 2022 ini. M pertama kita tata, tadi ya, penting kita tata apa? Masalah teknik. Apakah kita perlu ganti teknik selama ini, atau kita cukup memakai satu teknik yang betul-betul kita kuasai, yang masuk akal dan kita terapkan secara konsisten. Tanpa konsistensi kelakuan termasuk di dalam melakukan trading, maka tidak mungkin hasilnya konsisten. Ini hukum alam. Oke. Kemudian kedua, dalam M yang kedua ya, kita masuk M kedua itu kita bicara bahwa penting dalam money management ya. Kita perlu hitung-hitungan dengan sangat jelas, dan juga dalam hitungan-hitungan antara profit dan loss itu kita harus atur secara rule yang konsisten, termasuk di dalam risk reward kita. Oke. Kemudian M yang ketiga adalah coba berpikir, perbaiki mindset kita ya, dan mental block kita. Berpikir bahwa kita masuk dalam dunia ini bukan spekulasi, bukan untuk judi-judian ya, tetapi kita masuk di sini adalah mengolah sebuah bisnis ya layaknya atau sewajarnya bisnis konvensional yang ada.
Ya, kalau bis konvensional kelola dengan manual, tetapi di sini kita kelola aset dengan digitalisasi. Oke, jadi semoga 7 poin ini akan membantu teman-teman untuk menjadi trader yang lebih baik di tahun 2022 ini. Oke, salam sukses untuk Anda semua.